Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Firdayanti dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari lokal PGMIA 20 dengan nomor NIM 1238200894. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang santri, priayi, dan abangan, yaitu yang bersangkutan dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan dan Indonesia. Sebelum kita memasuki apa itu pengertian santri, priayi, dan abangan, kita telaah dulu dari manakah ketiga simbol itu muncul gitu kan. Jadi sebelumnya kebudayaan Jawa dan agama Islam adalah identitas yang sukar untuk dipisahkan. Keduanya bertemu dan menciptakan koeksistensi yang sinkretik, sehingga pembahasan tentang kebudayaan Jawa hampir tidak dapat dipisahkan dari Islam, termasuk dalam bidang politik juga. Nah, istilah santri, abangan, dan priayi ini merupakan kosakata yang dikenalkan secara luas oleh Geertz lewat bukunya, yaitu dengan judul The Religion of Java. Istilah ini sudah dipakai di kalangan yang lebih terbatas, namun Geertz lah yang pertama-tama mensistematisasi istilah-istilah itu sebagai perwakilan kelompok-kelompok kultural yang penting. Jadi kelompok-kelompok ini sangat penting sebenarnya. Awalnya Geertz ini mengungkapkan ini ditolak gitu oleh masyarakat luas, tapi setelah tahu bahwa buku ini penting gitu untuk kita pelajari gitu kan, karena memang di Jawa itu adanya 3 simbol ini tuh sampai sekarang masih ada kayak gitu. Kemudian yang pertama itu adalah santri. Nah, dari mana sih simbol santri itu dibentuk gitu kan? Lalu hubungan dengan perkembangan santri dengan agama Islam di Indonesia itu seperti apa gitu kan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama Islam dengan sungguh-sungguh dan serius. Kata santri ini berasal dari kata cantrik, yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru itu pergi dan menetap gitu. Jadi jika ada seseorang yang memang ingin bersungguh-sungguh atau ingin serius dalam menjalankan ilmu agama Islam, ini sudah bisa disebut dengan santri, walaupun tidak menetap di pondok pesantren seperti itu. Jadi pondok pesantren itu kan setahu saya tuh hanya sebuah asrama gitu kan, tapi untuk belajar juga seperti itu. Kemudian bila merujuk pada istilah Clifford Geertz tersebut, sebutan santri ini ternyata ada 2. Yang pertama itu adalah pengertian santri dalam arti luas, yaitu orang yang memeluk Islam secara tulen, bersembahyang, pergi ke masjid pada hari Jumat dan sebagainya. Itu dalam arti luas. Kemudian menjalankan ibadah-ibadah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam arti sempit, santri itu adalah seorang murid satu sekolah agama yang belajar di pondok pesantren. Di pesantren inilah seorang santri membekali diri dengan beragam pengetahuan agama dari seorang kiai yang tidak hanya menjadi pemimpin umat di kalangan internal sendiri, melainkan juga bagi masyarakat Islam secara luas. Jadi maksud di sini, jika dalam kita telaah menurut arti luas, orang yang memeluk agama Islam secara tulen, secara memang hanya Islam gitu kan, kemudian menjalankan perintah-perintah agama, menjalani perintahnya, kemudian menghindari larangan agama Islam, itu sudah bisa disebut santri gitu. Namun dalam arti sempit, santri ini hanya bisa dikatakan santri jika orang tersebut itu belajar di pondok pesantren seperti itu. Kemudian sebagai bagian dari Islam tradisional, pesantren memang sangat identik elemen santri yang menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Terlepas dari penelitian Geertz yang menempatkan santri sebagai kelompok masyarakat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah agama,
Varian atau kelompok keagamaan seperti santri ini memang tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren. Harus disadari bahwa setiap orang yang betul-betul menjalankan ibadah dan perintah agama dapat dikategorikan atau disebut sebagai santri, walaupun tidak pernah mondok di pondok pesantren. Jadi, secara luas, bahkan orang awam menyebut itu pun, santri itu biasanya orang yang menetap di pondok pesantren gitu kan. Namun seseorang pada hakikatnya ternyata seseorang itu bisa dikatakan santri ketika dia itu menjalankan perintah agama dengan sungguh-sungguh. Itu sudah bisa disebut dengan santri tanpa harus mondok di pondok pesantren seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian, sampai kapanpun kelompok santri dalam varian muslim tidak bisa dilepas dari lembaga pendidikan Islam, yaitu Islam tradisional seperti pesantren. Buktinya pada zaman dahulu, ketika zaman Belanda tuh mulai melirik pesantren sebagai budaya asli Indonesia yang berasal dari akar rumput, terutama dari kalangan Islam tradisionalis. Jadi lembaga pendidikan Islam tradisional itu salah satunya adalah pesantren. Nah, Belanda pun sebenarnya sudah melirik gitu, sudah mengetahui bahwa budaya asli Indonesia ini adalah kalangan dari Islam tradisional seperti itu. Nah, kemudian kita bahas ke priayi. Kita masih membahas mengenai buku karangan Gartz, yaitu menurut Gartz, golongan priayi awalnya hanya diistilahkan bagi kalangan aristokrasi turun-temurun yang oleh Belanda diambil dengan mudah dari raja-raja Jawa yang ditaklukkan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji. Sedangkan menurut Ong Hok Ham, kaum priayi adalah sekelompok kecil orang yang diberi jabatan atau mendapatkan mandat dari raja untuk membantu memerintah rakyat. Jadi, kaum priayi ini biasa kita kenal sebagai keturunan raja atau keturunan bangsawan gitu kan. Jadi memang memiliki tahta tertinggi. Bahkan tanpa memiliki garis keturunan raja, jika orang itu bekerja di kerajaan, itu sudah bisa disebut dengan priayi seperti itu. Kemudian terkait dengan kepercayaan agama di kalangan priayi, ada suatu tradisi yang mewarnai varian dari sistem agama orang Jawa ini. Yang pertama, ada priayi yang secara aktif melibatkan diri dalam agama Islam, yaitu yang disebut dengan priayi santri. Kemudian ada priayi yang tidak begitu menghiraukan Islam, yang biasa disebut dengan priayi abangan. Sebagian dari mereka bahkan sama sekali tidak memperdulikan agama. Nah, kalau santri ini kan lebih dominan ke agama Islam, sedangkan priayi ini lebih dominan kepada garis keturunan, yaitu keturunan raja atau keturunan ningrat seperti itu. Nah, priayi yang cenderung atau aktif dalam menjalankan ibadah agama Islam itu disebut priayi santri, sedangkan yang tidak menghiraukan Islam atau bahkan tidak kenal sama sekali dengan agama Islam itu disebut dengan priayi abangan. Tapi memang mereka Islam ataupun tidak Islam, mereka tetap seorang priayi, tetap seorang keturunan raja atau orang yang bekerja di bagian sipil seperti itu. Kemudian yang ketiga, abangan. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu kegiatan tradisi dari kaum abangan seperti itu. Nah, Islam abangan itu Islam apa sih gitu kan? Kita bahas kelompok keagamaan dalam tradisi masyarakat Jawa termasuk Islam, yaitu abangan. Nah, abangan ini merupakan representasi dari kecenderungan perilaku masyarakat yang mengaku sebagai muslim, tetapi tidak konsisten dalam menjalankan perintah agama. Istilah kalau sekarang itu biasa disebut mungkin Islam KTP seperti itu. Jadi orang tersebut itu mengaku bahwa orang tersebut itu muslim, aku agamanya Islam loh, tapi mereka itu tidak sholat gitu, tidak menjalankan perintah agama, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak sedekah, pokoknya hanya mengaku bahwa dia ini Islam seperti itu.
Mengapa mereka tidak konsisten? Nah, kita bahas. Ketidakkonsistenan menjalankan perintah agama bukan karena mereka tidak paham dengan agamanya, melainkan mereka itu lebih percaya dengan tradisi nenek moyang. Jadi sebelum kaum Abangan ini Islam, dulunya tuh mereka beragama dinamisme dan animisme seperti itu, dan menjalankan tradisi nenek moyang agama sebelumnya. Jadi ketika mereka itu sudah Islam, mereka mengaku Islam, tapi mereka tidak bisa meninggalkan tradisi-tradisi dari nenek moyang sebelumnya, kayak gitu. Jadi mereka itu lebih kayak aku Islam loh, tapi aku tidak mau meninggalkan tradisi-tradisi sebelumnya. Nah, tradisi keagamaan kaum Abangan ini biasanya disebut dengan selamatan. Salah satunya yaitu dengan cara acara pindah rumah, ketika acara selamatan orang yang kena santet, 7 bulanan, dan lain sebagainya. Namun mereka tetap memiliki toleransi yang tinggi, seperti itu. Kemudian varian Abangan ini kebanyakan muslim, tetapi tidak merasa terikat dengan ritus-ritus formal, yaitu seperti sholat 5 waktu, puasa, sholat Jumat, zakat, dan lain-lain. Nah, meskipun mereka tidak menjalankan ibadah agama, mereka tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi mereka, dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah, tapi mereka menyebutnya itu dengan nama Gusti. Mereka juga mengakui adanya Al-Quran sebagai kitab suci, tapi mereka tidak mau mengaji, tidak mau membaca Al-Quran, bahkan tidak mau mempelajari Al-Quran, seperti itu. Nah, karena kaum Abangan ini tidak melaksanakan ibadah, apakah mereka itu termasuk orang-orang yang baik? Mereka memang termasuk orang yang baik, jadi kita tuh jangan seuzon, jangan karena mentang-mentang mereka itu Islam, tidak menjalankan perintah dari Tuhannya, dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka ini baik, mereka toleransinya ini tinggi gitu loh. Mereka mereka mengakui adanya Islam. Bahkan mereka itu ketika mengadakan selamatan pun mereka mengundang santri-santri untuk memimpin doa bersama, seperti itu. Jadi acara selamatan itu lebih dikenal sebagai acara untuk berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, ataupun dengan teman-teman sekitar, seperti itu, agar kebersamaan itu dapat seperti itu. Tapi memang mereka tidak menjalankan perintah agama seperti itu, tapi mereka orang-orang baik, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya, kalau santri ini ditempatkan sebagai kelompok masyarakat yang paling taat dalam menjalankan perintah agama dan mampu menguasai ilmu agama dengan baik. Kalau golongan priai ini awalnya hanya diistilahkan bagi golongan aristokrasi yang turun-temurun oleh Belanda, diambil dengan mudah. Diambilnya ini dari raja-raja Jawa yang ditaklukkan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji. Jadi Belanda ini mengambil raja untuk diangkat tahtanya, diangkat jabatannya, kemudian mendapat jabatan sebagai pejabat sipil. Nah, itu disebut kaum priai. Nah, kaum priai ini biasanya memang lebih dihormati karena mereka dikenal sebagai keturunan ningrat, seperti itu. Nah, kalau Islam Abangan itu merupakan representasi dari kecenderungan perilaku masyarakat yang mengaku sebagai muslim tetapi tidak konsisten dalam menjalankan agama. Jadi kalau Islam Abangan ini, kata Abangan ini lebih cenderung ke perilaku, seperti itu. Mereka Islam tapi mereka memiliki perilaku atau tradisi selamatan, tapi mereka tidak menjalankan agama. Kalau sekarang ketiga itu mungkin masih ada yang memakai, tapi tidak semua kaum Abangan itu tidak menjalankan ibadah. Masih ada, mereka masih menjalankan tradisi nenek moyang, tapi mereka sudah mau mulai beribadah. Sekian dari saya, semoga teman-teman yang menonton mendapatkan ilmu yang baik dari saya, yang buruk tidak perlu diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.